Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasyara abdah, wa asjuddahu wa hasama al-ahsaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari yang penuh barakah ini kita berkumpul untuk melaksanakan salat Idul Adha. Baru saja kita laksanakan ruku dan sujud sebagai manifestasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya, kita gemahkan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah. Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, tiada yang patut disembah kecuali Allah. Karena itu melalui kesempatan ini, mari kita tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah yang maha agung. Campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan, kecongkakan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah. Apapun kebesaran yang kita sandang, kita hanya hamba yang kecil di hadapan Allah. Betapapun perkasanya, kita masih lemah di hadapan Allah yang maha kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan, pengaruh dan kekuatan ekonomi seseorang, kita tidak berdaya dalam genggaman Allah yang maha kuasa atas segalanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Seruan untuk menunaikan ibadah haji dan menyembelih hewan kurban dikumandangkan oleh Nabi Ibrahim telah berlangsung berabad lamanya dan disambut oleh berjuta umat Islam di seluruh penjuru dunia. Setiap tahun berjuta umat Islam memadati kota Makkah, tempat Ka'bah Masjidil Haram berada. 9 Zulhijjah, hampir mencapai 3 jutaan umat Islam berkumpul wukuf di padang Arafah sembari mengumandangkan takbir dan tahmid, menguji kebesaran dan kemuliaan Allah SWT. Hari ini panggilan suci itu tetap bergema kuat melintasi batas-batas geopolitik dunia. Padahal kita menyaksikan betapa peperangan dan konflik berkecamuk di seantero bumi, mulai dari ketegangan militer di Timur Tengah yang melibatkan konfrontasi geopolitik tingkat tinggi antara kekuatan Barat Amerika dan Israel melawan Republik Islam Iran, pembantaian yang memilukan di Gaza Palestina oleh kaum Yahudi Zionis, penindasan kemanusiaan di berbagai negara komunitas minoritas muslim, hingga penguasaan sistem ekonomi kapital global. Sistem ekonomi dunia dikendalikan oleh kekuatan kapital barat dengan hegemoni mata uang dolar yang mencengkram pasar keuangan. Namun daya tarik Baitullah tidak pernah surut. Ia melampaui segala bentuk krisis dan intimidasi material dunia. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang sangat besar, meninggalkan karya yang monumental dalam hidupnya. Dari keturunan beliau lahir tokoh-tokoh besar dan nabi, diantaranya Nabi Ismail, Ishak,
Isa hingga Nabi Muhammad SAW. Karena itu Nabi Ibrahim disebut sebagai bapaknya para nabi. Peninggalan dan karya beliau yang bermanfaat sampai kini diantaranya adalah Ka'bah, sumur Zamzam, dan berbagai prosesi peribadatan haji. Peninggalan beliau kini menjadi pusat bagi aktivitas muslim di seluruh dunia. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 97, Ja'alallahul Ka'batal Baital Haram qiyaman linnas. Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu, sebagai pusat bagi manusia. Ka'bah adalah rumah tua yang sudah berusia ribuan tahun. Dijelaskan dalam Al-Quran bahwa yang membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail, sebagaimana difirmankan Quran surat Al-Baqarah 2127, wa is yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Ka'bah memang telah mengalami pembangunan dan renovasi berulang kali selama ribuan tahun. Namun ada beberapa hal yang tetap eksis seperti semula, yaitu letak pondasi dan posisi Hajar Aswad, sehingga Ka'bah sebagai pusat sistem energi spiritual sejak ribuan tahun yang lalu hingga kini tetaplah sama. Ada satu riwayat sejarah yang sangat menarik. Pada zaman Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu melakukan renovasi, dia menemukan fondasi peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam yang terdapat di dalam Hijr Ismail. Batu-batu fondasi tersebut berbentuk kokoh seperti leher unta, berwarna merah, satu dengan yang lainnya saling bersilang mengunci seperti persilangan jari-jari tangan. Ketika salah seorang dari mereka, Abdullah bin Muti Adawi, meletakkan sebuah tongkat besi yang dipegangnya untuk mendongkel fondasi di salah satu sudut Ka'bah, apa yang terjadi? Seluruh sudutnya ikut bergetar. Bahkan yang lebih mengejutkan, seluruh kota Mekah juga ikut bergetar dengan getaran yang sangat dahsyat. Orang-orang terkejut dan cemas. Lalu Ibnu Zubair berkata, saksikanlah. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak meneruskan pembongkaran fondasi asli peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia melanjutkan pembangunan di atas fondasi yang telah ada. Secara saintifik dan historis, fakta menunjukkan bahwa fondasi itulah yang menjadi esensi dan kunci dari pembangunan Ka'bah. Mengapa ketika fondasi itu akan dipugar terjadi getaran dahsyat? Disinilah letak misterinya. Namun sains modern melalui pakar geologi telah membuktikan bahwa lempengan bumi yang paling stabil ternyata berada di tepat pada Baitullah itu, di atas Ka'bah. Sama misteriusnya dengan mata air Zamzam yang tidak pernah kering, meskipun sumur itu berada di tengah padang pasir gersang. Mata air itu tidak pernah surut, padahal berjuta bahkan bermiliar liter air telah diambil para jemaah haji sebagai oleh-oleh pulang ke negaranya setiap tahun. Tetapi air Zamzam tidak pernah kering. Mata air Zamzam tidak bergantung pada turunnya air hujan, melainkan pada struktur geologi tertentu yang sangat misterius. Bahkan struktur kandungan mineral dan kemurnian airnya diakui sebagai yang terbaik yang belum pernah ada di daerah manapun di belahan bumi ini. Kenapa tilas saintifik ini membawa pesan? Apa yang dilakukan Ibrahim alaihissalam
merupakan koreksi total, inovasi besar, dan solusi dalam kehidupan umat yang sudah membeku dan berhenti karena kemusyrikan penyembahan berhalanisme materi pada saat ini. Jika Allah mampu menjaga pondasi Ka'bah dan mengalirkan mata air Zamzam melintasi ribuan tahun, maka Allah juga lah yang menanggung keberlangsungan hidup dan rezeki kita, asalkan kita memiliki keteguhan pondasi iman dan ketaatan total seperti keluarga Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wujud ketakwaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada hari ini agar diikuti oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala adalah berkurban, berhaji, salat. Kurban yang diperintahkan kepada kita tidak usah menyembelih anak kita, cukup binatang ternak, baik kambing, unta, sapi maupun yang lainnya, sebab Allah tahu kita tidak akan mampu menjalaninya. Jangankan memotong anak kita, memotong sebagian harta kita untuk menyembelih hewan kurban saja, ego kita masih terlalu banyak berpikir. Memotong 2,5% harta kita untuk zakat, kita masih sering belum menunaikannya. Memotong sedikit waktu kita untuk salat 5 waktu, kita masih keberatan. Menunda sebentar waktu makan kita untuk berpuasa, kita mengeluh tak mampu melaksanakannya. Banyak dosa dan kelalaian muamalah yang kita kerjakan yang membuat kita menjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam konteks krisis multidimensi saat ini, ibadah kurban harus dimaknai melampaui ritualitas tradisional sebagai sebuah transformasi nilai. Yang pertama, transformasi ekonomi membangun kesejahteraan umat. Berkorban tidak lagi sekedar menyembelih seekor hewan yang habis dikonsumsi selama 3 hingga 5 hari. Pada masa yang akan datang, sepatutnya secara massal kurban dikelola lebih profesional. Masyarakat harus diarahkan untuk mampu berkurban setiap tahun melalui literasi keuangan secara syar'i, seperti tabungan kurban di lembaga keuangan yang ada. Interval waktu 1 tahun membantu mengendapkan dana guna produktivitas ekonomi rakyat, sekaligus memperkuat kapasitas industri keuangan syariah. Secara makroekonomi, ibadah kurban memiliki 4 implikasi strategis. Secara posisi permintaan, menjamin permintaan hewan kurban yang besar dan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kedua, menjadi instrumen menjaga keseimbangan perekonomian dalam menghadapi krisis global dan fluktuasi mata uang asing, asalkan hewan kurban merupakan hasil produksi peternakan rakyat dalam negeri, bukan komoditas impor. Kita harus mengembangkan sentra industri peternakan rakyat lokal. Yang ketiga, memperkuat gizi, di mana kelompok duafa mendapat pasokan protein hewani secara merata melalui gerakan ketakwaan yang berfungsi sebagai operasi pasar ilahiyah guna menciptakan keseimbangan pasar secara alamiah. Dan yang keempat, melahirkan pribadi yang produktif, karena tanpa etos kerja menjemput rezeki halal, seseorang tidak akan memiliki kapasitas untuk berkorban. Transformasi sosial dan karakter dalam penyembelihan egoisme di era modern. Idul Adha adalah momentum emas untuk membersihkan jiwa dan pikiran kita dari penyakit kehidupan yang mematikan seperti korupsi, manipulasi, menyalahgunakan jabatan, serta penyakit kejiwaan lainnya, iri, dengki, benci, hasut, dendam, sombong yang memicu fitnah dan adu domba. Di era digital ini, manusia terjebak memamerkan eksistensi
demi mendapat like dan apresiasi semu. Kurban mengajarkan kita esensi keikhlasan, kita menyembelih egoisme digital dan sosial, memberikan harta terbaik bukan untuk konten kosmetik, melainkan murni untuk mendekatkan diri taqarrub ilallah dan membangun empati nyata bagi fuqara wal masakin. Dan ketiga, integritas muamalah. Ketakwaan seorang muslim tidak boleh berhenti hanya di atas sajadah ibadah ritual, melainkan harus tegak lurus dalam transaksi muamalah duniawi sehari-hari. Mengenai pentingnya amanah, pencatatan transaksi, dan transparansi ekonomi, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadaitum bidain ila ajalin musamman faktubu wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini memperingatkan kita bahwa kejujuran dan amanah dalam urusan finansial dunia adalah bagian mutlak dari ketakwaan kepada Allah. Di zaman modern, di mana utang dan pinjaman modal dapat diakses secara instan hanya dengan sentuhan layar, manusia seringkali meremehkan administrasi, mengingkari janji, dan mengemakan hak orang lain. Jangan membiasakan diri berutang tanpa niat membayar. Jangan mengobral janji yang diingkari, dan jangan merasa tenang memakan aset yang bukan hak kita. Semua itu akan dihisab dan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Banyak manusia terlihat sukses dan mapan di dunia, namun bangkrut di akhirat karena membawa beban kesaliman hak orang lain yang belum diselesaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bercermin dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, di zaman sekarang ini hanya sedikit orang yang sukses melahirkan keturunan yang sukses pula secara spiritual. Kesalehan Nabi Ismail alaihissalam bukan diperoleh dari bangku kuliah universitas, bukan pula celupan dari adat istiadat dan budaya masyarakatnya, melainkan karena ketaatan total pada ajaran agama. Nabi Ibrahim telah memberi pelajaran berharga. Jika kita menginginkan anak-anak kita yang menjadi anak yang soleh, maka orang tualah terlebih dahulu mempraktekkan kesalehan agar menjadi contoh nyata bagi anak-anaknya. Hasil didikan ini menjadi investasi dan deposito abadi orang tua untuk keberuntungannya di akhirat kelak. Hadirin yang jamaah berbahagia, marilah kita bangun kehidupan keluarga dan masyarakat kita di atas kejujuran. Kita hanya berharap, berusaha dan berdoa, mudah-mudahan kita semua, para pemimpin kita, elit-elit bangsa, dalam berjuang tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan ego kelompok, melainkan tulus berjuang untuk kemakmuran, kemaslahatan dan kedaulatan masyarakat, bangsa dan negara. Hanya orang-orang bertakwa yang sanggup melaksanakan perjuangan dan pengorbanan dengan sebaik-baiknya. Semoga kandungan khutbah dapat memotivasi keluarga muslim bersungguh-sungguh mendidik generasi muslim yang cerdas otaknya dan mulia akhlaknya demi menyelamatkan negeri ini dari musibah, ketimpangan ekonomi, dan kerusakan moral yang lebih parah. Dan mudah-mudahan perayaan Idul Adha kali ini mampu menggugah kita untuk terus bersemangat, mengutamakan keikhlasan dalam berbagai hal, dan rela berkorban demi kepentingan agama, bangsa, dan negara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk menyatukan hati, menegadahkan tangan, dan mengetuk pintu langit dengan berdoa di hari raya yang mulia ini. Kita tidak boleh melupakan nasib saudara-saudara seiman kita di belahan dunia yang sedang didera penderitaan. Kita bermunajat
agar umat Islam yang berada di dalam penindasan, konfrontasi, penindasan kejam oleh Zionis serta penderitaan berbagai kelompok muslim di berbagai dunia senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran, perlindungan dan kemenangan hakiki dari segala bentuk kesaliman sistematik